TBT-nya 4000 mm per menit, sehingga untuk TBB-nya 0,232 sekon dan TBT-nya 0,45 sekon. Terus untuk waktu injeksi itu untuk aktualnya menggunakan volume produk per 0,8 dikali kapasitas mesin. Untuk TI bintangnya 10 detik dan holding time-nya antara 1 detik sampai 3 detik. Saya memilih 3 detik sehingga untuk waktu injeksinya 13 detik. Oh, banyak ya. Oke. Kemudian untuk pengeluaran produk ini ada 3, TL, TK, dan TJ. Untuk TL itu rumusnya sama dengannya tadi, L per VBB, sehingga sama seperti yang pertama ini, TBB 0,45 ini. Kemudian waktu gerak injektor kembali dari VK-nya ini saya asumsikan karena saya tidak menemukan 4000 itu sama seperti gerak waktu moldnya membuka, sehingga TK-nya 0,45 detik. Kemudian untuk waktu jatuh produk saya mengasumsikan tingginya itu 1 meter 1000 mm dengan rumus akar 2 GH didapat kecepatannya 4,47 meter per sekon, sehingga waktu jatuhnya itu 0,2 detik, sehingga untuk waktu total dari TL, TK, dan TJ itu 1 detik. Kemudian untuk waktu pendinginan dan waktu siklus total ini menggunakan rumus yang ada di bawah ini dengan parameter-parameter yang saya masukkan di Excel. Ditemukan untuk T-cool waktu pendingin adalah 5 detik dan waktu siklus yang merupakan penjumlahan dari waktu-waktu sebelumnya tadi di jumlah total itu waktu siklusnya 20 detik. Jadi 20 detik itu mulai dari mold menutup, diisikan, terus pendinginan, membuka produk, membuka moldnya, dan waktu jatuhnya. Ya, ya. Menutup kembali. Ya. Kemudian untuk cooling system ini banyak parameter yang saya asumsikan seperti suhu. Ini suhu T2M ini suhu rata-rata yang mold. Kemudian ya sebentar Pak Rudin, T0-nya berapa? T0-nya ini saya mengambil 25 Pak, suhu ruangan. Ngone Bromo itu. Suhu kamar Pak. Ya, kamarnya Bromo, lah kamar Surabaya berapa? Jadi kamar yang umum di Indonesia, jadi suhu kamar maksudnya suhu udara luar ya. Udara luar di Indonesia umumnya berapa? Kalau dia di bawah atap. Bukan di AC loh ya. Berapa ya? Paling enggak 30. Itu kan Pak mesinnya kan panas itu ya. Di sekitarnya bisa sampai 35 ya, katakanlah 30, 32 gitu. Oh ya, Pak. Ya. Bentar. 25 itu kamarnya Perancis itu. Ya, Pak. Berarti untuk T0-nya diambil 30 saja ya, Pak ini. Ya 30, iya, temperatur luar itu panas kok sebenarnya ya. 35 itu enggak apa-apa juga. Karena memang panas. Kan daerahnya panas ya. Oke, lanjut. Ya, kemudian ini untuk materialnya PP. Terus volume total produknya ini dari desain SolidWorks, 108 cm3, RO-nya 0,95, ini dari PPT yang sebelumnya. Untuk PP G ini berat. Terus kemudian I-in, I-out ini saya dari grafik di suhu 165 untuk I-in, itu 165 adalah melting, suhu saat melting PP. Terus I-out 100 ini saat
akan dikeluarkan. Jadi suhunya Wow. Leleh itu, Dek. Ketinggian temperaturmu. Berapa? 100? ini yang IIN itu 165 Pak, yang masih diinjeksikan dari injection mesin injeksi IIN. Oh, I dah itu, I. Ya. Oh, temperaturnya di atasnya ya. Oke. Ya. Ya. Kemudian delta I-nya 300 sehingga Hi-nya itu ditemukan 5.552 kilojoule per hour. Itu apa namanya? I ya, intinya delta I ya. Ya, delta I, Pak. Delta sudah I. Interpolasi dari grafik. Ya. Kemudian untuk jumlah kalori yang dibuang itu Hi1. Ini kemarin saya kebingungan di F ini areanya area yang mana, sehingga saya untuk F yang saya hitung sekarang ini masih menggunakan banyak jumlah kaviti dikalikan luas proyeksi, Pak. Ini F-nya nanti bagaimana? Salah. Yang di mana? Moldnya yang didinginkan. Berarti jadi, ini 6 sisi mold, Pak. Hah? 6 sisi berarti, Pak. Ya, 6 sisi. Jadi tadi saya jelaskan sama Jeffrey ya. Ini ya, jadi moldnya, jadi insert moldnya berapa? Kalau lubang moldnya kan 360 dan seterusnya ya. Nah, kalau kamu rancang moldmu besarnya itu insert mold itu 250, maka 250 kali panjang kali lebar kemudian dikalikan 6 kalau memang dia betul-betul apa namanya kubus ya. Ya. Kalau dia nggak kubus ya nanti tinggal tambahi aja. Jadi F-nya itu F total di luar mold. Nah, itu yang kamu tendol tadi itu. Di mold itu kan panas itu. Kamu buat 25 derajat kan tidak mungkin. Di sela-selanya itu loh. Di sela-selanya rongganya cetakan itu kamu masukkan insert moldmu dalam kotak juga. Jadi kayak kalau pernah kamu lihat film-film loh, nyimpan duit itu loh, di locker, itu loh, lockermu sepiro, nah kamu masukkan klip, nah kemudian ditutup, nah rongga lockernya kan besar. Nah, nyimpan duitmu seberapa? Nah, menyimpan duit itu namanya insert mold gitu. Jadi yang didinginkan ya itu insert mold itu aja, ya. Jadi kotaknya itu. Terus untuk apa itu kan kalau dari kemarin base insert mold kan panjang kali lebarnya kan persegi kan, Pak. Saya itu ngambil 250 kali 250. Terus untuk sisi yang lain, sisi tinggi itu jumlah dari tebal insert mold yang moving atau moving plus fixed, Pak. Jadi satu dia waktu di pendinginan itu hitungnya waktu dia jadi satu. Tapi kerjanya kalau enggak kamu buka lah keluar dia punya kerjanya. Oh iya, Pak. Pendinginan itu waktu jadi satu. Iya, Pak. Ya, jadi satu ya. Iya, Pak. Nah, kalau dia kebuka baru didinginkan lah itu. Berarti kan tidak mendinginkan benda kerja. Ya, benda kerjanya kan ada di dalam. Nah, kamu kan pas menangkup itu kamu dinginkan. Nah, itu logikanya gitu. Iya, Pak. Ya, oke, silakan. Terus untuk panas yang harus dibuang ini sesuai rumus Hi2 sama dengan Hi min Hi1. Hi-nya yang dari sini tadi 5.500 dikurangi Hi1 nanti yang akan diperbaiki. Untuk sementara hasilnya 5.500 kilojoule per hour atau 1.537 watt. Ini untuk 1.537 watt ini digunakan untuk penghitungan perancangan pendingin mold. Kemudian untuk kebutuhan air pendingin ini menghitung bilangan Reynolds. Untuk kemarin bilangan Reynolds diharuskan per bulan antara 3.000 sampai 6.000. Sehingga untuk V ini saya asumsikan 0,2 meter per sekon untuk laju aliran air, dan untuk diameter penampang aliran ini saya ambil 0,015 dan mu dari air saat 27 derajat itu 0,85. Itu ketemu
Renault 3.529. Sehingga memenuhi untuk di antara 3.000 sampai 6.000. Oke. Kemudian untuk KP, kapasitas potensial, ini kemarin di S ini merupakan debit. Debit itu liter per jam. Nah, kan di perhitungan awal ini ada V, ada D yang bisa jadi luas penampang alir, itu kan bisa jadi V kali A, jadi debit. Jadi ketemu S-nya 890 liter per jam. Ini T suhu yang dikehendaki untuk kenaikan suhu air yang dikehendaki, saya memilih 10 derajat Celcius. Kemudian ya delta T. Ya delta T. Ya. Nanti kemudian untuk ditambahin delta T loh ya. Ya. Oke. Kemudian untuk H kecil ini merupakan waktu injeksi plus holding. Itu yang didapat dari perhitungan di atas tadi 13 sekon. Kemudian H adalah waktu siklus total 20 sekon. Untuk CP ini sendiri untuk air 1 kilojoule per kilogram Celcius, sehingga untuk KP-nya didapat 5.834. Ini untuk satuannya kemarin saya agak bingung soalnya aneh. Satuannya kemarin kilojoule per kilogram liter per jam. Ini bagaimana, Pak? Ya kamu ini cari aja deh. Kapasitas potensial itu sebenarnya kapasitas dia enggak satuannya ya kayak gitu itu. Jadi sebenarnya yang kamu cari adalah kapasitas pompanya berapa, kan itu sebenarnya intinya. Jadi air yang dibutuhkan tiap detik itu berapa. Yeah. Jadi kalau kita sebenarnya tidak harus ngitung kapasitas potensial lagi. Jadi untuk mengalir itu pompanya kapasitasnya berapa, dengan diameter itu rate-nya cocok nggak untuk mendapatkan itu tadi pendinginan yang kamu inginkan, gitu. Itu maksudnya? Iya, Pak. Ya. Jadi tadi kan V-nya sekian, kamu bilang V sekian, kemudian diameter sekian. Nah, pompa yang kamu pilih kan pompa yang punya debit sesuai dengan itu. Jadi kapasitas pompa aja. Jadi kapasitas potensialnya hitung-hitungan teoritis sebenarnya. Jadi yang secara praktek hitung adalah nanti kapasitas pompa seberapa yang dibutuhkan untuk mendapatkan yang tadi. Kalau kamu ingin kapasitas besar ya ininya valve-nya dibuka lebar-lebar. Kalau dia kecil, V-nya kecil, V-nya banter dikecilkan. Nah, itu semua diatur itu. Ini sebenarnya ini pemilihan pompa ini. Ya. Ya, jadi satuannya memang ya enggak jelas proses pompa itu. Artinya kapasitas pompa setinggi ini berapa butuhnya gitu. Karena ini kan dia enggak hitung tinggi ya. Jadi cukup sebenarnya kapasitas pompa yang dibutuhkan untuk mengisi atau mensuplai air ke dalam mul sesuai dengan jumlah pendinginan itu berapa, minimum gitu ya, minimum. Ya? Ya, Pak. Oke. Kemudian untuk panjang saluran pendingin, ini karena kita dirumus membutuhkan HX, ini kita membutuhkan Nusselt number dan Prandtl number. Untuk K ini sendiri adalah konstanta dari konveksi air 0,6, untuk Prandtl 6,082, Nusseltnya ini 28,92. Sehingga untuk rumus L ini sendiri didapat panjangnya 0,734 meter. Untuk layout saluran pendingin, kemarin saya masih bikinnya seperti ini, Pak. Ini untuk sahabat besar terlebih dahulu. Ini garis putus-putus, pemisahnya fixed mold sama yang moving part. Jadi yang kiri ini yang moving, yang kanan yang fix. Untuk desainnya kemarin saya masih mendesain 7 saluran, Pak. Ini di atas di bagian sisinya itu
tiap sisinya ada satu, kemudian di bagian atas produknya itu ada dua seperti ini, Pak. Ya, ya, ya. Ya ini udah betul ini Pak. Cuma mungkin diameternya aja. Diameternya kan kamu 15 ya. Ya. 15 agak besar ya. Ini Pak, sebentar saya tampilkan yang ada ukurannya, Pak. Umumnya 8 sampai 10, tapi enggak apa-apa kalau 15 kan kita ngerancang aja kan. Iya. Ya, enggak nemen-nemen aja. Karena gini, kalau 15 kalau dia dibor 15 ada enggak? Nah, itu yang penting. Ya, yang ada kalau nggak salah bor itu 12, 13, kemudian lanjut mungkin 15 ada ya, saya nggak tahu itu ya, di standar tuh. Iya. Terus 10 pasti ada. Ukuran bor untuk melubang itu. Nah, kalau dia tidak bisa dibor, maka dia itu pakai wire cut. Wire cut berapapun boleh itu. Ya. Hanya saja mahal. Ini mau berapa? KVT-nya 4 ya? KVT-nya 4 Pak. Ini di sebelah kiri ini tampak. Ya. Oke. Waktu ngitung kalornya yang masuk itu G-nya G total atau G1 ya? Satu G-nya sebentar Pak. Kayaknya 1 KVT ya. Jadi G total nih. Saya mungkin tidak nyebut kemarin. Iya. Coba dikalikan 4 keluarnya berapa, Dek? Kan otomatis ini kan? Ini G-nya sudah total, Pak. Ini soalnya saya memakai volume total, Pak. Volume total ini dari volume satu produk dikali NOC. Oh, ya udah berarti betul. Ya udah itu betul berarti. Oke, betul itu. Ini kan kamu pakai Excel jadi otomatis sekali ada perubahan di atas, dia di bawah kan otomatis. Ya, langsung berubah, Pak. Ya. Oke, saya kira udah bagus deh. Jadi yang apa tadi? Yang ragu apa tadi? Yang F tadi, Pak. Yang seperti gambar ini, Pak. Untuk F-nya nanti berarti panjangnya mulai dari garis biru kiri sampai biru yang kanan ini ya, Pak? 250 kan ya? 250 kotak ya. Kan? Nah, ini 250 kali 250. Tebalnya berapa? Ini untuk tebalnya saya belum menentukan, Pak, ini. Iya, jadi ini juga didinginkan. Jadi ruangannya kan, jadi F-nya itu yang masih kamu anggap kubus berarti sementara ini ya? Iya. Ya, padahal ini di sini kamu merancang nggak kubus. Ya, sekarang kubus deh. Kalau kubus, ini tipis kok. Jadi kalau tipis kan kubus lah eman, mahal. Iya. Kalau dia tipis maka ya dari depan kubus tidak apa-apa, emang kubus kan. Nah, tapi tebalnya itu jangan dipaksa kubus juga. Karena kamu punya tipis kok. Tinggi produknya cuma berapa ini? Cuma 20 mili, Pak. 20 ya? Ya. Dan separuh aja kamu pakai sudah bisa. 125 misalnya ya. Nah, kalau 125 kan ngirit plat. Dan itu bisa saja jauh lebih murah. Nah, yang mahal itu platnya. Ini berarti untuk moving partnya di selisih 5 mili itu boleh, Pak? Ini kan tingginya 20. Ya. Dikasih lebih 5 mili atau berapa, Pak? Jangan. Ini totalnya itu kan benda kerja total tingginya berapa tadi? 20 benda kerjanya ya? Total 20, Pak, ini. Ya, kamu pasang tebal kalau dia tangkup itu 125 atau 150 gitu lah. Oh. Jadi kamu masih itu sudah total sama yang fix ya, Pak? Ya, totalnya. Jadi kan dikurangin 20, 150 20 berarti 130. Nah, 130 bagi 2, nah 75 ke kiri, 75 ke kanan. Ya, Pak. Ya. Salah. 65, sorry 65. 65 ke kiri, 65 ke kanan. Sehingga kamu bisa meletakkan pendinginnya. Nah, kalau 5 lah pendinginnya enggak ono ya. Ya, Pak. Lubang-lubangmu ya, lubang-lubang pendinginmu kan 15. Nah, kalau kamu punya 65 kan cukup dia satu. Ya, cukup. Ya. Oke.
Sebenarnya udah bagus, cuma yang F-nya aja yang itu ya. Ya, tadi F, Pak. Ya. Ya, jadi koreksi untuk yang lainnya, F-nya tergantung tebalnya itu ya, atau tinggi dari produk kalian. Kalau produknya tingginya tidak besar, ya itu sama dengan ini ya. Jadi separuh dari separuh dari mul itu sudah bisa dikurangi lah, sehingga kalian tidak harus memasang mul yang besar. Oke. Ada lagi Pak Harudin? Sudah, Pak. Oke, saya kira sudah bagus. Kamu tunjuk siapa? Muhammad Muhtar Mahfud, Pak. Oke, Mahfud. Izin share screen ya, Pak? Ya, silakan. Ini, Pak. Jadi untuk waktu siklus mulai waktu gerak cetakan ini saya ambil L-nya 75. L75 ini didapat dari tinggi produk saya 65 mili dan ditambah 10 mili, Pak. Jadinya didapat 75 mili. Terus untuk VBB-nya saya ambil dari spesifikasi mesin 123 mili per second, ketemu nilai TBB 0,6 second. Terus untuk yang waktu gerak cetakan menutup ini panjangnya 75 mili dan VBT-nya saya ambil yang minimum yang ada di spesifikasi mesin 104 mili meter per second, ketemu waktu gerak cetakan menutupnya 0,72 second. Terus untuk waktu injeksi VP ini dari volume produk saya dan KM-nya ini didapat dari injection rate dikali luas runnernya itu ketemu nilai 295 20 mm kubik per second dan ketemu nilai TI bintangnya 2,49. Saya mengambil waktu holding time-nya 2 second, jadi untuk TI total itu 4,49 second. Untuk waktu pengeluaran produk, ini panjang L-nya sama dengan yang sebelumnya 75 mm dan VBB 123 mm per second, ketemu nilai TL 0,6 second. Ya. Terus untuk nilai TK dari L-nya ini L panjang ejektor yang ada di spesifikasi mesin. Ya. Dan VK-nya sama 123 mm per second, ketemu nilai 0,8 second. Ya. Terus untuk waktu jatuhnya ini menggunakan rumus akar 2GH dengan nilai H sama dengan terus dimana dengan H mendapatkan 0,4 untuk produk tambah C untuk waktu pendinginannya ini S-Max-nya saya ambil 2, terus nilai lambda P 0,096 mm kuadrat per second dengan nilai TM 165. Ini nilai titik leleh dari material PP yang saya temukan dan TE-nya 70 derajat Celcius, ketemu nilai TC 5,14. Terus untuk mencari waktu siklus dijumlahkan, ya Pak. TW-mu itu terlalu kecil karena
air aja udah 40-an. TW itu mestinya di atas 60. Paling enggak 60 ya. 65, Oh ya, Pak. 62 gitu ya. Iya, Pak. Karena air pendinginnya sudah panas gitu. Kalau 40 itu nanti meletek, benda kerjamu nanti itu mengeras langsung. Jadi selisihnya enggak Berarti ini boleh harus dinaikkan sedikit ya, Pak? Yang ya nilai TW. paling minimum 58, 60 gitu lah itu ya. Untuk nilai TE nanti ada perubahan apa enggak, Pak? Itu terserah, itu 80, itu kan besarnya sampai ini, sampai 80, sampai 90 boleh. Ya umumnya entar 75, kemudian TW-nya sekitar 50 sampai dengan 65 gitu. Yang penting TE-nya di atas TW, jangan sampai balik ya. Tetapi TW-nya jangan 40 karena air di dalamnya itu sudah panas, hangat, bukan panas ya, hangat. Jadi dia di atas itu. TW-nya itu adalah ini temperaturnya dinding loh, dinding kap IT. Karena Ya, Pak. iya kalau kena melting plastik dia panas ya. Jadi kalau 40 kan masih adem. Ya, Iya, Pak. Nanti saya ganti, Pak. Nah, ya nanti diperbaiki ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Terus untuk nilai total siklus dari yang TW 40 ketemu nilai 13 nih. 12. Ya, sinyalmu ini nggak kuat. Ya, Muhtar Mahfud, itu sinyalmu kayaknya nggak kuat. Ya, sinyalnya nggak kuat. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sekarang sudah terlihat. Tadi tidak terdengar, sekarang ya. putus-putus. Oke, enggak apa-apa. Oh ya. Untuk nilai VT ketemu 129.402,2 mm kubik. Ini dari volume produk ditambah volume runner sudah dikali 2 cavity. Terus ini nilai G saya kalikan dengan massa jenisnya material PP, ketemu berat totalnya ini 0,11756 kg. Ya. Kemudian nilai entalpi ini didapatkan dari interpolasi grafik pada suhu 165 derajat, nilai entalpinya besar 383,9 kJ per kilogram, dan pada suhu 70 derajat sebesar 90 kJ per kilogram. Didapatkan nilai delta I-nya sebesar 293,9 kJ per kilogram. Kemudian dimasukkan ke persamaan Q0, didapatkan nilai Q0 sebesar 9.895,994 kJ per jam. Kemudian jumlah kalor yang terbuang selama secara alami ini didapatkan melalui persamaan Q1, di mana F ini 2 kali dari luas permukaan produk yang didapatkan dari software SolidWorks, Pak. Dengan nilai F 0,117301 meter kuadrat, didapatkan nilai Q1 sebesar 77.568 kJ per kilogram. Mungkin 2 AP itu berarti yang salah ya? 2 AP ini AP-nya saya dapat dari itu, Pak, luas permukaan produk yang dari software. Bukan. Ini kan yang kamu dinginkan cetakannya, bukan produknya yang didinginkan. Ya, Pak. Ya, jadi
Loh, bukan dengan kamu yang diskusi. Kayaknya, oh Baharudin. Nah, baru kan dengan Baharudin kamu tidak dengar. Mendengar kan Pak, tapi ini belum diganti Pak. Iya, maksudnya dia kan itu kotak, dalam satu kotak, dia di barang, ya produkmu kan dia di dalam kotak. Nah, jadi yang didinginkan kotak itu. Oh ya Pak. Ya, secara alami kan didinginkan kan tidak bisa dari yang di dalam kan ini kan tidak mungkin. Yang didinginkan di rongganya antara rumahnya itu, yang disebut dengan base mold, dengan insert mold yang kamu buat. Nah, itu diantaranya itu kan ada udara. Iya Pak. Nah, makanya itu diantara itu udara kan jadi dalam satu kotak, ya dia begitu tertangkup. Nah, ya jadi didinginkan di ruangan itu. Jadi bukan 2 HP saja. Kalau 2 HP kan sisi kiri, sisi kanan atau depan muka aja. Padahal ini semuanya didinginkan oleh udara di antara base mold dengan insert mold. Makanya itu jumlahnya adalah 6 sisi. Nah, yang berbeda mungkin adalah karena tinggi atau tebalnya benda kerja itu berbeda, maka kemungkinan dia tidak bentuk kubus, tapi persegi segi 4 panjang, apa namanya, balok gitu ya. Halo. Nah, gitu. Iya Pak, baik Pak. Nanti saya perbaiki Pak. Ya, itu salahnya di situ kayaknya ya. F-nya itu salah. Iya, Pak. Nah, ya tadi juga salah, banyak yang salah nih. Oke, lain. Nah, kalau enggak mengerjakan gini kan nggak tahu. Waktu saya kuliah kan dengarkan jauh ya, mek turu-turu ngantuk-ngantuk gitu ya. Oke. Oke, lanjut. Mahfud. Terus nilai color yang harus dibuangnya dengan sebelum ada perbaikan sebesar 9.818,425 kilojoule per jam. Terus untuk menentukan panjang saluran pendidingan dicari dulu bilangan Reynolds-nya dengan kecepatan air diasumsikan 0,2 meter per second dan diameter saluran air 0,015 meter dengan nilai kinematik air 0,85 kali 10 pangkat mm per second, didapatkan nilai Reynolds number sebesar 3.529. Nilai ini memenuhi nilai aliran turbulen antara 3.000 sampai 6.000 Reynolds number. Ya karena V-nya kan kamu dicari ya. Ya Pak. Oke. Terus nilai kapasitas potensial air ini didapatkan 304,2957 liter per kilojoule per menit kali kilogram. Ya itu sebenarnya kapasitas secara teoritis dari pompa yang dibutuhkan. Tapi yang kita hitung mungkin pompa air aja. Kan kamu sudah menentukan V-nya, V sama D. Kita sudah tahu berapa kapasitas yang minimum yang disiapkan oleh pompa. Sebenarnya kapasitas pompa aja cukup itu ya. Itu bisa diganti kapasitas potensial air diganti dengan kapasitas pompa. Kapasitas pompa ya minimum adalah debitnya itu minimum ya kan, debitnya sudah tahu kan ya. Kamu butuh ya, jadi dibalik. Oke, Nusselt number-nya? Nusselt number-nya menggunakan persamaan umum. Ya, 0,023 ketemu 36,4. Kemudian Nusselt number ini digunakan untuk mencari nilai koefisien konveksi air untuk pendinginan. Didapatkan nilainya 1473,265 watt per meter Kelvin. Ya, kamu kelupaan satu lagi deh. Pratt number itu, PR. PR-nya itu kamu. Ini, Pak. Ya, ditulis bersama dari mana kan gitu kan, misal jadi Pratt number. Iya, baik, Pak. Ya, oke. Terus didapatkan panjang saluran pendingin ketemu 1,031 meter. Oke. 1 dengan meter. Ya, hampir ya 1 meter lebih. Kemudian ini Pak layout dari saya, layout pendinginannya. Itu tingginya benda kerjamu 65 itu ya? Iya 65 tingginya. Nah itu kan kalau kamu
lihat tebal yang dibutuhkan berapa, tebalnya ya. Tebalnya kalau kita lihat kan 65 tambah 35 untuk air ya. Nah, kamu depannya kan harus ada juga nutup supaya nggak hilang benda kerjamu. Oh iya, Pak. Ya, 35 65 kan 110 ya. 100 ya. 100 pas, Pak. Nah, jadi kalau kamu ambil tebal